Jadi sebelum kita membaca kitab Hidayatus Salikin, sama-sama kita semua membaca Astaghfirullahaladzim 3 kali. Sama-sama beimbai lah ya. Beimbai sama-sama kita membaca Astaghfirullahaladzim dengan niat kita mudah-mudahan dosa kita diampuni lawan Allah Ta'ala yang dahulu lawan yang terkemudian, dan juga dosa orang tua kita mudahan juga diampuni, dan mudah-mudahan dosa keluarga kita dan dosa seluruh muslimin muslimat mudah-mudahan diampuni. Yang kedua kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mudah-mudahan dengan berkat itu kita selamat dunia akhirat seberataan semuanya. Kita mulailah. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam ala bihimana wa syekhuna al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa 'azzim 'ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبد العابدين وظهر الظاهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه فلذا أحببت أن أترجم مسائله مع زيادة مسائل نفيسة في هذا الكتاب بكلام الجاوي ينتفع به من لا معرفة له بكلام العرب. Maka dari karena inilah kasih aku, senang aku bahwa aku bahasakan akan beberapa masalah, akan beberapa bab, akan beberapa hukum di dalam kitab ini dengan bahasa Jawi, yaitu bahasa Arab Melayu, serta aku tambah padanya beberapa masalah, beberapa hukum, beberapa pelajaran yang baik-baik yang tak dapat tiada daripadanya, yang tidak boleh tidak ku buat daripadanya, supaya mengambil manfaat dengan dia oleh orang yang tiada mengetahui bahasa Arab. Nah, jadi di sini kita membahas di dalam kitab Hidayatus Salikin masalah kata pengantar lah semalam enggak itu. Nah, ini kitab pelajarannya kitab Hidayatus Salikin, orang nang handak di jalan orang nang bertakwa. Nah, itulah ya. Jadi orang belajar kitab Hidayatus Salikin ini hendaknya tuh dekat dengan Allah. Nah, itu orang yang belajar kitab Hidayatus Salikin. Kalau orang sudah dekat dengan Allah, otomatis karena hidupnya bakal selamat insyaallah. Nah, mudah-mudahan
mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang mau dekat dengan Allah lah, mudah-mudahan dengan cara banyak, ada dengan cara syariat, ada dengan cara batin, ada juga dengan cara belajar yang baik-baik. Nah itu tah yang diantaranya. Nah, mudah-mudahan berkat kita belajar kita bisa mengamalkan. Nah setelah kita mengamalkan mudah-mudahan amalannya kita itu ikhlas. Nah, itu aja lagi tinggalnya lah. Itu aja. Jadi bukan hanya sekadar belajar saja kita kada. Jadi kita disuruh belajar juga, kita disuruh mengamalkan juga, dan kita disuruh harus ikhlas juga. Nah, itu harusnya kita kenalah. Mudah-mudahan ilmunya masuk ke dalam hati kita, lalu kita bisa mengamalkan, lalu ikhlas. Nah, lalu ikhlas mudah-mudahan. Ya kalau sudah ikhlas, ujar guru bahar itu kada ada campur-campurnya, kada ada 2-3-nya niatnya kada ada. Itu mun ikhlas. Tapi kalau kada ikhlasnya banyak campuran. Nah, itu diantaranya. Kalau bahasa Arabnya apa? La kalimatillah ma'al ikhlas was-siddiq wal yaqin. Itulah. Kita junjung hukumnya Allah itu dengan ketinggian yang maha tinggi, dan dengan ikhlas, dan dengan kebenaran, dan dengan juga keyakinan. Nah mudahan kita yakin. Nah itu ya, kalau ilmu yang kita pelajari ini nih di dalam kitab Hidayatus Shalikin, insya Allah itu ilmu yang benar, insya Allah itu ilmu yang kada mungkin salah lagi. Dikarenakan pengarangnya itu juga orang yang terkenal, sudah orang yang sudah dikenal banyak, itu telah bukan sembarangan orang yang mengarang kitab Hidayatus Shalikin ini, ada sembarangan. Nang orang ulama dahulu sudah berpegang banyak kepada beliau yang mengarang kitab ini. Nah tinggal kitanya aja lagi, amunnya kita mau mengamalkan berarti kita calon selamat dong. Nah setelah kita amalkan, ikhlaslah kita. Amunnya kita ikhlas, insya Allah selamat. Nah itu aja lagi ya kalau mudah-mudahan kawa mengamalkan sedikit-sedikit ya kalau ya. Sedikit-sedikitnya isinya di kitab sini ada adab isinya ya kalau lah ya. Ada hukum kayak hukum fikih, ada juga di dalam kitab di sini. Ada juga tauhidnya, ada juga tentang mengesahkan Allahnya, ada juga tentang masalah iman ya kalau ada juga di sini. Nah setelah itu kan apalagi banyak lagi di sini ada. Insya Allah banyak lagi. Yang tuntunan bagi orang kayak kita biasa ini banyak di sini. Tinggal kitanya aja lagi. Tinggal kitanya aja. Mudahan kawalah. Mudahan kau mengamalkan. Insyaallah hubungan kini senang tuh. Insyaallah mengamalkan ya Allah. Insyaallah senang. Nah itu. Nah jadi ujar pengarang kitab Jasidin, aku senang mengganti bahasa dengan bahasa Arab Melayu. Nah itu. Sebenarnya asal muasalnya ini bahasa Arab. Nah lalu digantikan lawan Sidin, lawan pengarang kitab dengan bahasa Melayu. Ujar Sidin supaya orang nang kada bisa bahasa Arab bisa membaca. Nah itu bagusnya, alhamdulillah lah pengarang kitab ini syukurnya. Amal jariyah ya kalau amal jariyah ini jalan terus. Salah satu amal jariyah yang sekarang yang kita hadapkan ya ini yang kisah kitab-kitab ini nabi amal jariyah nang jalan terus menerus kada ada habisnya tuh. Ya banyak pang jalan amal jariyah ini banyak. Ada jalan amal jariyah itu membantu orang, contohnya orang nang fakir, orang nang miskin, atau anak yatim ya kalau apa kita ini palaklah surah membantu anak yatim bagus. Salah satulah yang disunahkan lawan Nabi itu di hari Asyura, menyenangkan hati anak yatim. Cuman kalau zaman Nabi itu Nabi posot pang kepalanya. Tapi kalau nyapian banyak orangnya jangan diposot berataan lah. Kalau 5 kepalanya kasihan. Mun 1000 orang diposot kepalanya kasihan lah. Anu aja artinya kita tuh niatnya sekira menyenangkan hatinya aja. Nah itu aja kan. Jangan jadi pusut-pusut punya banyak aja pang orangnya. Kalau 1-2 silahkan nakpian pusut ke bapak. Mun 1000 mah pusut kasihan. Nah itu. Jadi senang akan aja hati orang yatim. Dan diantaranya itu disunahkan di hari Asyura, di hari 10 Asyura.
Isok lah, insyaallah hari esok mudahan panjang umur. Awak mendapati esok yang mudahan kawa. Di antaranya itu, nang di antaranya juga meelangi orang alim satu, berhadiah lawan orang nang alim. Ada juga meelangi orang sakit, ada juga. Nah, yang di antaranya tuh banyak nang disunahkan di hari Asyura itu banyak. Dan juga nang paling terkenal apa aja puasa. Nah itu ya kalau bagi nang mampu puasa, bagi nang kawa puasa silahkan puasa. Adapun yang kada mampu puasa jangan dipaksakan. Kalau mampu aja puasa silahkan puasa. Tapi kalau nang kada kau puasa jangan puasa. Umpamanya ya kalau seandainya kita ada bisi penyakit nang kada boleh puasa jangan puasa. Tapi kalau penyakit masih kawa aja kita puasa silahkan kada apa-apa. Silahkan aja. Silahkan. Mudahan lah besok kita dapat mudahan kita panjang umur. Isa kawaba amal di hari Asyura itu mudah-mudahan. Ini salah satu jar guru bahari. Hari Asyura ini hari nang turunnya Nabi Nuh dari kapal. Yang kedua nang dipajangkannya api Nabi Ibrahim nang dibakar salah satunya lah. Yang batu nang apa lagi? Nang dipertemukannya Nabi Adam lawan Siti Hawa kah nang diantaranya. Dan juga kebanyakan ulama ujar itu kena hari Asyura ini amunnya hari Jumat itu kena nang di hari kiamat kan dah. Nah itu dah. Itu. Ya. Jadi salah satu aja bang lah, salah satu tuh. Salah satu masih panjang bang lagi kiamat kira-kira lah, masih panjang lagi. Kata bapak ya. Apa aja di Qur'annya idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila aku gempakan. Zulzilah itu gempa, idza guncang gempa. Apabila aku gempakan zulzilatil ardu zilzalaha dengan sekuat-kuat guncangan. Apa sambungannya? Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan aku keluarkan yang ada di dalam bumi itu nang benda-benda nang orang kada pernah tahu benda itu. Aku keluarkan, aku hampaskan ke atas. Nah itu tuh kisah kiamat dah. Jadi mudah-mudahan kita kadang mendapati kisah kiamat. Kadangnya nyamannya kiamat, kadangnya nyamannya kiamat. Kadangnya nyamannya kiamat. Mudahan kita kadang mendapati itu, dan mudahan anak cucu kita mau seandainya mendapati itu mudahannya selamat. Nah itu aja tuh intinya ya kalau. Nah ini Bang salah satunya ya kalau niatnya kita jadi belajaran, jadi menuntut ilmu, jadi bermajlisan, itu salah satunya niat kita tuh sekira selamat nanti kita di sana ya kalau lah di negeri akhirat itu selamat. Niatnya kita kayak itu aja. Nah, salah satunya tuh dikarenakan kita sudah yakin dengan Allah ya Allah. Kita yakin ini Allah Tuhan kita, Rasul itu Nabi kita. Nah itu kita yakin. Nah jalan keselamatan karena kita ke sana harus percaya dengan yang dua ini. Ada boleh sedikit pun nggak ada percaya, kada boleh. Jadi wajib kita percaya. Nah itulah jalan selamat. Mudahan selamat. Jadi mudahan selamat. Negeri dunia yang dijelaskan oleh Rasulullah sudah kita pahami, sudah banyak sudah dikisahkan di dalam kitab sudah, bahwa dunianya ini namanya alam yang sementara aja. Alamnya yang satu mata aja, alamnya satu mata aja, sebentar aja nih alam dunia. Ada sama karena alam yang di akhirat tuh ada sama. Alam yang di akhirat tuh luas dan lama. Nah alam kita di sini pang satu mata aja, sebentar aja. Nah jadi kita seharusnya mudah-mudahan juga kita nang di sananya itu kita selamat ya kalau. Biar aja kita di sini seadanya kada jadi masalah. Yang penting di sana kita baik, sana sugih. Nah itu bagus ya kalau. Apa aja al-insanu kan-niyam ya Allah. Fa idza ma matu intabahu. Manusia yang orang hidup di dunia ini nang kayak guring, nang kayak orang dalam mimpi. Nah setelah inya mati dah. Setelah inya mati sama inya waktu inya hidup. Nah berarti lawas subhanallah. Amunnya kita hidup di sini sama kita guring. Nah amunnya kita hidup di sini sama kena kita hidup di sana. Perbandingan lamanya tuh. Artinya lama nang di sana. Nah itu. Ujar guru bahari, seandainya kita di waktu dunia nih lah ketujuh, biar senang kita beribadat yang baik-baik. Jadi seakan-akan ujar guru kita itu kena pas di barzah dunia ini mimpi buruk aja, mimpi buruk aja. Nah, tapi Bang, kalau seandainya kita kada baik kelakuan,
banyak ada ibadah, banyak sombongnya, banyak ada bagusnya tuh Kang, banyak ada bagusnya. Jadi nang di sana tuh kan nang jadi buruk, bukan mimpi nang buruk lain. Nah, itu tuh mudahan selamat beratan, selamat beratan insyaallah. Bawai selamat biar. Itu salah satunya kita belajar kitab ini ya, salah satu niatnya itu, salah satu niatnya. Ya niat itu tujuan ya, nah, itu niat itu tujuan. Jadi mudahan niat itu kada berubah sampai habis kitab, sampai mati kada berubah niat. Sajaku niat belajar ilmu agama, niatku hendak selamat aja, kada hendak nang lain. Nah itu aja niatnya ya kalah. Niatnya hendak selamat. Mun seandainya aku juga selamat, ujar guru. Yang lain kada selamat, ku selamatkan yang lain. Nah itu tak. Harus diselamatkan. Mudahan selamat beratan ya. Selamat beratan. Ya jar guru bahari di akhirat itu sunyi mun sorangan. Sunyi. Jadi harus dibawahi kawan ya kalau ya. Dibawahi kawan. Wasammaituhu bihidayatis salikin fi suluki maslakil muttaqin. Dan aku namai akan dia, ujar Sidin, ujar pengarang kitab Hidayatus Salikin, yaitu kitab Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin. Artinya, arti kitab itulah, arti namanya kitab pedoman bagi orang yang berjalan, yang hendak mendekatkan diri akan Allah Ta'ala dengan perjalanan orang yang mempunyai rasa takut akan Allah Ta'ala. Nah itu dah. Jadi ini kitab orang itu hendak dekat dengan Allah, pelajari ini kitab. Nah itu tuh jaka bahasa kitanya kayak itulah, pelajari ini kitab, baca ini kitab, amalkan yang di dalam kitab ini. Mudahan kau tak amalkan. Nah, kalau wallahu as'alu ayyanfa'a bihi kama nafa'a bi aslih. Amin amin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan aku memohon, ya ini doa Sidin lah, ini doa pengarang kitab. Dan aku memohonkan kepada Allah bahwa Allah Ta'ala yang memberi manfaat dengan dia ini kitab, seperti ia telah memberi manfaat dengan asalnya ini kitab. Nah, itu. Jadi asal ini kitab apa namanya semalam? Kitab Hidayatil Hidayah, itu asalnya. Ambah itu diterjemahkan oleh pengarang kitab dengan namanya Hidayatus Salikin. Sidin berdoa, ya Allah beri manfaat ini kitab juga sama dengan asalnya kitab. Adapun asalnya kitab itu siapa yang mengarang? Imam Ghazali. Nah itu Imam Ghazali yang mengarang. Yang kadang gampang-gampang ya Allah. Dan tiada dia pada menjauh, dan tiada daya pada menjauhi daripada segala maksiat, dan tiada upaya pada berbuat kebaikan, melainkan semuanya itu dengan qudratullah, melainkan semuanya itu dengan kasih sayang Allah Ta'ala yang maha tinggi lagi maha besar. Nah itu Jarsidin lah. Jadi Jarsidin kita kawa meninggalkan maksiat, kita bisa berbuat ibadat itu hanya satu aja, kudrat iradat Allah Ta'ala aja. Dan bisa diartikan kudrat iradat itu kasih sayang Allah Ta'ala aja. Itu alhamdulillah, seandainya kita dalam keadaan beribadat, tanda sayang ke Allah lawan kita ya. Seandainya kita di dalam maksiat, berarti tanda murka Allah juga lawan kita. Tinggal kitanya aja lagi mau disayangi atau mau dimurkai. Nah itu telah tinggal kitanya aja lagi. Tinggal kitanya aja. Mudahan kita disayangi. Mudahan disayangi beratan. Pokoknya luas pian sejarah masalah Allah Ta'ala ini kasih sayangnya itu kada kawa dibanding lagi kasih sayang Allah Ta'ala jauh, ada sama siapapun makhluknya, siapapun orangnya selain daripada Allah. Kita nih lawan Allah kasih sayang sini itu lebih benar lawan kita nih, kada ada samaannya, kada ada. Walaupun itu lawan orang tua kita, walaupun itu lawan Nabi kita, tak dibanding dengan kasih sayang Allah lawan kita jauh tinggi kasih sayang Allah Ta'ala.
Nah, itu jauh tinggi. Jadi seakan-akan kita kada bisa memikirkan ketinggian kasih sayang itu. Jadi seandainya duduk kita di majelis ilmu, kita kawa beribadat, nah itu kasih sayang, bujur-bujur kasih sayang Allah Taala. Syukuri ya Allah, syukuri kawa duduk tuh disyukuri. Artian disyukuri itu senang ya Allah, senang bahagia tuh Pak. Nah itu kita duduk kayak contoh kita kawa sembahyang, kawa mengaji kita, kawa baca-baca dan macam-macam, itu senang banget. Alhamdulillah, tanda bahagia ya Allah, tanda bahagia kita sebagai hamba Allah Taala tuh. Dikarenakan yakinlah kita di pelajaran kita apa, bahwa itu kasih sayangnya, bahwa itu cintanya. Cinta siapa? Cinta Allah lawan kita itu tak. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukuri ya Allah ya, syukuri. Mudahan selalu dalam keadaan yang kayak itu kita, mudahan selalu mudahan setiap saat selalu kita dalam keadaan yang kayak itu ya Allah. Mudahan Allah Taala beri taufik hidayah di kita, mudahan masuk itu pian. Mudahan kawal kita amalkan itu di antaranya. Warattabatuhu ala muqaddamatin wa sab'atin abwabi wa khatimah. Dan aku aturkan dan aku aturkan akan kitab ini satu muqaddimah dan 7 bab dan 1 khatimah. Nah itu telah dibagi-bagi sidin tah ujar sidin, 1 kitab muqaddimah, 1 kitab 7 bab, 1 nang kitab ini 1 khatimah. Khatimah itu penghabisan, kata pengantar yang habis tah, kata pengantar yang habis semalamnya itu tah. Nah, ini nang muqaddimahnya kita baca sedikit lah. Ada apa kala? Al muqaddimatu fi bayanil ilmin nafi'i wa fadlihi. Ini suatu muqaddimah pada menyatakan ilmu yang memberi manfaat dan menyatakan kelebihannya. Kata Imam Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Bidayatil Hidayah, wal ilmun nafi'u ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika azza wa jal wa yuqallilu min ragbatika fid dunya wa yazidu bi ragbatika fil akhirah wa yuftahu basirataka bi afati a'malika hatta tahtariza minha wa yutli'uka ala makaidis syaitan wa ghururih. Berkata Imam Ghazali rahimahullahu taala, ujar sidin, ilmu yang memberi manfaat itu telah ya. Ilmu nang memberi manfaat, ilmu nang pasti ada manfaatnya, yaitu barang yang menambah takutmu, yang menambah takwamu akan Allah Ta'ala. Nah itu apa aja ilmunya lah, apa aja ilmu yang kita tuntut. Kalau ilmu itu kadang menambah rasa takut, kadang menambah rasa kita dengan Allah, kadang menambah rasa sayang kita lawan Allah, itu kadang ilmu yang bermanfaat. Nah itu telah ya. Jadi mudah-mudahan apa aja ilmunya yang kita pelajari, mudah-mudahan bertambah takut kita lawan Allah Ta'ala. Jangan sampai ujar guru bahari kita bertambah sombong, jangan sampai, ataupun bertambah ujub, ataupun bertambah nang pina-pina merusak hati, jangan ya. Nah itu. Jadi percuma kita mengaji, percuma kita nang lain munnya kita bertambah sombong. Itu bukan ilmu yang bermanfaat ujar guru. Itu kada ilmu yang bermanfaat. Nah tapi kalau kita beribadat, mengaji ilmu beribadat, mengaji ilmu iman, mengaji ilmu Islam, kita bertambah takut lawan Allah. Nah itu ilmu yang memberi manfaat. Nah itu telah. Nah itu telah. Mudahan bertambahlah. Mudahan ada rasa takutan. Mudahan ada rasa takut kita lawan Allah. Nah itu aja tuh. Ya, mudahan ada rasa, mudahan dapat rasa ya Allah. Nyerasa ini masing-masing pangujar guru dapatnya, ada nang dapatnya tuh setengah, ada nang dapatnya tuh seberataan, ada nang dapatnya tuh sekecil biji sesawi, rasa tuh ada.
Ada, tapi insya Allah bubuhan bini dapatnya ganal-ganal, insya Allah besar-besar. Rasa Allah Ta'ala tuh ada, insya Allah besar-besar kalau bubuhan bini, insya Allah ya, kalau insya Allah ayo ja, insya Allah rasa ada aja Allah lawan kita. Amun di Qur'annya tuh apa? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Itu Qur'annya ya, kalau apa aja qul la yusibana, katakan olehmu ya Muhammad, la yusibana, padahi bubuhannya, padahi umat ikam bahwasanya kada bakal memberi musibah, kada bakal memberi musibah bagi mereka semua, kepada mereka semua. Aku nih kada memberi musibah kepada mereka semua kecuali sudah kutakdirkan, kecuali sudah kusayangi orang itu. Dan amunnya inya merasa ini kada musibah, inya itu anakku. Bahasa kitanya tuh inya tuh kusayangi. Nah itu inya tuh kusayangi. Jadi mun seandainya kita inilah merasa ini musibah, ini keluhan, nah itu lain belum lagi. Jadi belum ada rasa tuh kita lawan Allah tuh belum lagi. Nah itu tuh ya. Mudahan ya rasa itu kada ada lah, rasa yang kita menganggap Allah Ta'ala tuh menyiksa kita kada ada ya, kalau jangan sampai ada rasa kayak itu nanti ya. Nah kayak contoh rezeki disedikitkan, penyakit diadakan oleh Allah Ta'ala. Mudahan rasa yang kita mengeluh tuh, mudahan rasanya tuh kada tapi ada lagi, sudah jangan ya, kalau jangan. Nah itu tuh ya. Mudahan rasa itu kurang-kurang ya, kalau bahasa guru bahar itu mengeluh banyak tuh jangan terlalu banyak mengeluh. Allah Ta'ala masalahnya punya kita mengeluh tuh tahu si dia tuh tahu membalas. Nah itu masalahnya. Allah Ta'ala tuh tahu apa nang di hati kita, apa nang di akal kita, apa nang di perbuat kita tahu, luar dalam tahu si dia. Jelas sidin tahu. Kita seandainya menyimpan di dalam hati, boleh jadi kawan kada tahu, boleh jadi orang rumah kada tahu, tapi Allah pun tahu. Allah itu tahu, Allah tahu. Nah Allah tahu, Allah membalas. Adanya berdiam Allah Ta'ala kada. Jazallaha khairan jaza. Allah Ta'ala sebaik-baik pembalasan. Namun kita baik di dalamnya, baik kelakuan kita dibalasnya baik juga kita. Tapi kalau kelakuan kita kada kebaikan, kadang mau hendak baik umpamanya atau niatnya kada baik, tetap kada dibalas juga kada baik. Nah cuman bagusnya Allah ini kada langsung dibalas. Bagusnya sidin tunggu dulu. Kapan ini hamba aku ini hendak membulik lawan aku, kapan? Hamba aku ini kapan hendak kembali lawan aku ini, kapan? Kutunggu aja Allah Ta'ala sampai di ujung napasnya tuh kutunggu. Itu kasih sayang luar biasa ya. Kalau padahal teman kita lah, contoh aja lah, biar contoh kita ini bisi anak macal nih, macal. Kita kadang hari itu menyumpah-nyumpah tuh. Allah Ta'ala kata kayak gitu, lawan hambanya kata kayak gitu, ditunggu sampai habis. Nah itu Allah Ta'ala. Nah, itu tuh kecintaan Allah Ta'ala itu luar biasa lawan kita. Luar biasa. Kada ada bandingannya. Ada bandingannya. Mudahan mudahan mendapat rasa cintanya itu, nah mudahan. Nah itu. Ini salah satunya lah ya. Salah satu kita belajar ilmu yang memberi manfaat itu hasilnya pasti memberi rasa takut kita lawan Allah. Itu pasti memberi rasa takut. Dan menambah pula di dalam penglihatan hatimu dengan kecelaan dirimu, dengan hinanya dirimu. Nah itu tuh hasil daripada orang yang betulak pengajian, orang yang ketujuh belajar di majelis itu hasilnya bahwa inya tahu bahwa dirinya tuh hina, bukan mulia. Itu hasil daripada orang yang menuntut ilmu, yang memberi manfaat. Itu hasilnya. Nya tahu dirinya hina, bukan dirinya tuh mulia, kada dirinya hina. Kenapa jadi kayak itu jar? Karena Allah nang mulia, lain inya nang mulia, Allah nang mulia. Nah itu tak. Jadi kada boleh sama sekali siapa aja orangnya, maunya tuan guru kah, mau orang biasa kah, mau orang sugih kah, apalagi miskin ya, ada boleh merasa mulia, ada boleh. Allah Ta'ala itu nang mulia, ada kita kada mulia. Nah itu tak. Itu hasil daripada orang yang senang tulak ke pengajian, orang senang belajaran ya, itu hasilnya. Kada boleh merasa halat, kada boleh. Kada boleh. Apa nang hendak dibangga-banggakan di kitanya apa ya kira-kira? Ada amal ibadat kada kaya orang, iman kada kaya orang ya. Kalau lah dosa siang malam mengerjakan aja, maka bertobat disuruh ngalih-ngalih ya. Kalau lah ya apa nang diandalkan? Sombong, mana sombongnya? Amal mana amalnya? Kada ada nang hendak diandalkan. Kada kau diandalkan kita ya.
kada kawa sampai-sampai ujar guru bahari dikisahkan Jasidin apa aku gin Jasidin lah amun seandainya aku mati aku kada ada andalan apapun Jasidin amal ibadahku kada kau andalkan amun itu di hadapan Allah kada kau andalkan nang kau aku andalkan hanya satu apa Rasulullah itu aja lagi Rasulullah nang kau andalkan ada gampang-gampang pun kita di hadapan Allah di sidang Allah itu kada gampang-gampang kadanya nyaman-nyaman apa jar ya ayyuhal insan innaha kadihun ila rabbika kadhan famulaki wahai manusia bahwasanya engkau itu kena disidang itu disidang kan engkau itu dengan satu sidang yang sidang engkau itu akan membawa daripada gemetar yang sangat luar biasa itu di hadapan Allah Ta'ala ada gampang-gampang itu karena kita satu-satu orang maunya halus kah maunya gonol kah asalnya balik asalnya berakal itu semuanya dapat semuanya karena kena di padang mahsyar dihisab kena berata nabinya kah siapapun dihisab ditanyai itu siapapun ditanya di waktu itu kena di padang mahsyar itu peringatan itu peringatan tinggal kitanya aja lagi besangu apa kita di sini apa sangu kita sangu duren kah sangu wadai kah sangu apakah nah itu aja lagi tapi mudah-mudahan mudah-mudahan gini sangunya baik-baik insyaallah sangunya salawat ya kalau sangunya nang baik-baik mudahan kau bersanggup kita niatakan niatakan ben ibadat kita niatakan karena Allah begamatan kita niatnya karena Allah aja sembarang orang hendak menghina kita biar aja orang hendak macam-macam kada apa-apa juga jadi masalah juga amal masing-masing aja juga ya Allah amalnya masing-masing juga lawan jangan juga ujar guru diurusi orang kada perlu diurusi yang penting kita sendiri yang diurusi nya banyak aja koreng kita ini banyak aja jangan mengurusi orang koreng kita ini banyak ada batis ada pinggang banyak lagi ya Allah urusi koreng kita aja masing-masing ya Allah nah itu tak nah ini bertambah kita tambah rasa takut barang dulu tuntung rasa takut ada rasa sayang kita lawan Allah itu aja kita ada nyaman insyaallah di mana aja lah mun ada hamba Allah Ta'ala nang berisi sifat seperti itu seakan-akan sayang terus-terusan Allah lawaninya insyaallah di mana aja tuh selalu senang selalu bahagia selalu di mana aja keadaan apa aja dan zaman apa aja insyaallah ya Allah mudahan zamannya hidup di dunia kena selamat nyaman aman bahagia di akhirat lebih lagi kayak itu kena ada mudah-mudahannya kalau bahagia berataan insyaallah ya ujar guru bahari lah Jasidin kisah-kisah masalah beribadat telah ya masalah nang bapak amalannya ka masalah bersalawatannya ka Jasidin salawatan tu Jasidin sama modelnya kita tuh hendak mengolahkan rumah kena di sana sama hendak mengolahkan makanannya ka masalah nang itu jaka bahasa di sini lah salawat jaka bahasa sini kita hendak berumah pakai duit nah amun di sana tuh pakai ibadat kak rumahnya kena bidadarinya kena isi perabotan rumahnya dengan itu berata dengan ibadat kita nih yang kita isi di sana tak ya jadi guru bahari kita di dunia ini seluas apa rumah sepaling luas paling sehektar lah rumah tapi jarang-jarang orang handil nih berataan sehektar rumahnya jarang paling tanahnya nang ada nah ada pun di sana kena rumah orang nang beriman biasa aja dah sejauh matanya memandang itu rumah imbah itu tawingnya dinding-dindingnya itu terbuat daripada putih-putih mutiara dah bagusnya rumah imbah itu terisi pulang di dalamnya itu pulang baunya tuh bau misik minyak harum misik itu di sana tuh itu kan ada kisah keramput kada ada apa keramput nih kada ada kisah dusta-dustanya kada ada kisah bohong-bohongnya kada ada itu kisah nang bujur itu Quran nang kisah Quran nang bependar nah itu telah itu Allah Ta'ala langsung nang meyakinkan hambanya itu kenapa bakal kubalas orang nang senang kena orang nang senang beribadat itu lawan aku itu kubalasnya kayak itu kan ini sampai karena nang inya di alam di dunia ini nanya kada terpikirkan kebaikan di sana ada saking akalnya tuh kada mampu untuk memikirkan kemegahan yang nang di sana
Mbah di sana tuh ya jadi guru emas, mutiara, intan tuh karena buangan di sana. Ada di sini kalau berharga benar yang kalau nah di sana buangan. Maka pulang amal ibadat itu jadi guru bisa pulang kita hadiahkan kepada orang. Kan itu bagusnya. Seandainya kita baca sholawat, baca zikir kah, atau baca Quran, kita bisa hadiahkan. Kita hadiahkan ke mama, ke abah, ke mama kah, atau kemana kah kita hadiahkan. Nah itu langsung dapat tuh. Langsung dapat itu keberadaan. Hasilnya pun langsung juga diberikan. Bagusnya tuh ya kalau bagus benar. Nah, tinggal kitanya aja lagi ikhlas atau kada menerima ataupun kada. Nah itu tinggal kitanya aja lagi. Mudahan ya menerima ya Allah. Mudahan kita menerima kita dengan hati yang lemah lembut ya Allah. Jangan sampai ada kekerasan di dalam hati, jangan. Gengsi kita hilangkan dulu pegamatan. Mun seandainya kita ini berisi rasa gengsi kita hilangkan. Gengsi itu lain sifat orang yang ahli ibadat lain. Gengsi itu lain sifat ahli ibadat. Gengsi itu setengah daripada sifatnya syaitan, setengah daripada syaitan. Jadi jangan sampai ujar guru orang yang menuntut ilmu agama, orang yang senang ibadat ada punya rasa gengsi, jangan sampai ada. Ngalih hubbul jah, hubbul manzilah, jangan sampai ada. Ya gengsi jangan sampai ada. Kayak apakah jangan diurusi, intinya kayak itu aja. Intinya yaitu jangan sampai diurusi. Nah itu, nah salah satunya itulah dua sudah ya kalau lah. Yang pertama ilmu yang memberi manfaat itu akan menambah rasa takutmu kepada Allah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat itu akan menambah penglihatan hatimu, akan menambah cahaya di dalam hatimu dengan kehinaan dirimu. Nah, itu telah artinya tahu diri ini hina kada mulia dan akan menambah pengenalanmu akan ibadat kepada Tuhanmu yang maha mulia. Nah, itulah dia menambah ibadat kepada Tuhan yang maha mulia. Ibadatnya hanya untuk Allah aja, kada untuk yang lain, kada untuk dilihat orang, kada untuk macam-macam, karena Allah aja. Itu telah duduk di majelis ilmu sama karena Allah, duduk di rumah sembahyang sama karena Allah ya Allah. Duduk di manakah? Namun itu yang baik-baik karena siapa? Karena Allah aja. Nah, itu. Jadi guru cirinya telah orang tuh karena Allah, dihinainya kada apa, disanjungnya kada jadi masalah. Nah itu telah nya kada ada. Tapi jadi guru kalau nya masih ada sangkut, dihina marah umpamanya, disanjung senang, nah itu lain karena Allahnya lain karena Allahnya. Tapi kalau biarnya beratan ikhlas, insyaallah la'ala kalimatid-din ya Allah, la'ala kalimatillah insyaallah ya Allah, insyaallah la'ala kalimatillah ma'al ikhlas wa siddiqi wal yaqin insyaallah. Mudah-mudahan kau diamalkan temal dikitan pelan-pelan ya Allah, kau mengamalkan dan mengurangkan kecintaan atau gemarmu kepada dunia. Itu. Mengurangkan cinta, mengurangkan hendak berlebih-lebihan untuk dunia. Itu hasil daripada orang yang bisa menuntut ilmu yang memberi manfaat. Inya dunia ini seakan-akannya kada ada rasa lagi, sudah kada ada manisnya lagi, tapi tetap dicari dunia. Cuman kada lagi nang kayak dahulu, kada lagi nang menggebuh-gebuh, kada lagi. Mun seandainya ada ya syukur, mun kada ada sudah. Itu bang orang nang kada cinta lawan dunia. Tapi kalau nya orang cinta lawan dunia lain, mun ada ini senang luar biasa. Kalau kada ada mah itu tuh marah-marah kah, menyalahkan orang kah, kada menerima kah. Nah itu tak. Itu salah satunya orang yang hubbud dunia. Salah satunya. Tapi mudah-mudahan ya Allah dengan kita belajar kitab ini, mudah-mudahan kegemaran kita kepada dunia itu berkurang. Mudah-mudahan juga habis sama sekali. Nah itu aja. Itu salah satu jar guru bahari nang sakitnya orang nang ketujuh lawan dunia nih, sakitnya nang orang cinta lawan dunia nih, kena pas di ujung akhir kena ingin meninggalkan itu sakit luar biasa. Kada kebayang sakitnya tuh, kada kebayang sakitnya. Seandainya sakit penyakit umpama kanker, umpama kacing mas tuh lebih lagi sakit karena ujar guru sudah lengket benar sudah lawan dunianya, lengket lawan kebiasaan dunianya.
lengket benar, barang lengket ngalih lah dipaksa bang itu. Nah ada malaikat ininya pulangnya kada mau tahu waktunya mana cabutnya. Mau lengket kayak apa aja cabutnya. Nah itu bang malaikat. Mudahan kawalah kita menahan hawa nafsu dunia ini, mudahan kawa tertahan ya Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa ya Allah. Amun orang tuh bisa menahan hawa nafsunya tuh langsung nya menujunya ke surga. Langsung nya ke surga insyaallah. Amun nya mau menahan hawa nafsunya insyaallah langsung ke dalam surga. Mudahan kawa tahan hawa nafsu kita inilah. Mudahan pelan-pelan kita melajari hawa nafsu kita, kehendak yang kada baik di kita mudahan kurang-kurang. Embah itu kecintaan kita jiwa lawan dunia ini mudah-mudahan dia bisa berkurang ataupun mudah-mudahan juga habis sama sekali. Masalahnya ngalih susah kena punya kita tuh masih ada hubud dunia itu susah. Cinta dunia itu susah banget. Susah banget. Anak mati itu susah. Ya jar guru bahari tanda kasih sayang Allah Taala tuh kepada orang yang hubud dunia kadang kalanya disakitakan, ya sakitnya kadang bisa macam-macam tuh, atau dimiskinkan dulu. Nah itu tandanya, itu tanda sayang Allah Taala. Nah sekarang kita jangan sampai kayak itu, mending sekarang aja kita ubah. Nah itu tuh, mending sekarang kita ubah pelan-pelan ya Allah, pelan-pelan kita ubah. Ang asalnya dahulu senang lawan dunia kita ubah pelan-pelan. Nah, artinya dunia itu tetap dicari aja ya Allah, cuman jangan terlalu menggoboh-goboh. Nang mana masanya kita kawa menggawi kita gawi, menyakati jangan. Nah kayak itu lah. Apalagi ada lagi umpama gawian yang lebih bagus apa? Beribadat. Nah yang ibadat yang diutamakan, ibadat yang kita utamakan. Ya sampai-sampai ujar siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berkata, jikalau makhluk manusia ini melihat besarnya pahala ibadat, niscaya kada ada waktu lagi makhluk nang di alam semesta ini mencari dunia. Ibadat berataan jikalau melihat. Nah itu Pak, jikalau melihat, tapi itu kada dilihatkan. Nah itu Sayyidina Umar nang berkatanya. Nah itu lah, insyaallah sugih nyaman, orang sugih itu nyaman kayak kita jual beisi kipas angin di rumah, beisi AC nyaman kalau. Nah sama di kubur kayak itu juga, di kubur itu kayak itu juga kan, amunnya bagus kelakuan lebih lagi daripada AC. Ya jadi jangan sampai di sini beisi AC, di kubur beisi api, janganlah, jangan hakun, jangan mau kita sediakan ya juga AC dalam kubur, nyaman dingin. Nah itu jangan hakun biar harus jadi isi AC. Caranya kayak apa Bang? Itu Bang berhimat-himat berajin-rajin caranya itu aja, lagi kan ada yang lain lagi caranya. Berajin-rajin, beribadat, bermajlisan, hati jangan sampai diulah keras, itu aja lagi intinya. Itu intinya nang kau dimasukkan ke dalam diri itu. Insyaallah sudah masuk tuh nyaman, ilmu semua masuk. Insyaallah masuk berataan amun hati itu kada karas. Insyaallah. Tapi insyaallah berataan bagus-bagus hati insyaallah, lemah lembut biar insyaallah. Lemah lembut insyaallah berataan insyaallah ya Allah. Sedikit lagi nalah biar satu lagi lah. Dan menambah gemarmu kepada akhirat. Nah itu. Dan menambah gemarmu kepada akhirat, dan membukakan akan mata hatimu dengan yang membinasakan akan ilmumu hingga engkau memelihara diri daripadanya. Itu tabiat. Dan memelihara dan membukakan mata hatimu, terbuka mata hati artinya hati itu bercahaya ya. Kalau kadap-kadap itu maksudnya adalah ya kadap-kadap itu kada rusak ya kalau lah, itu hati ya kalau kebaca idza salahat sairul jasad ya kalau, wa idza fasadat sairul jasad ya kalau. Amunnya hati itu bagus, semua badan tuh bagus saja, jauh 4 berataan. Tapi kalau hati kada baik, hati rusak, semua badan juga rusak. Tangan rusak, mata rusak, otak rusak, kaki juga rusak. Kenapa? Hati rusak.
itu telah hati rusak. Tapi insya Allah mungkin hati baik-baik, insya Allah bagus-bagus hati, insya Allah. Salah satunya amaliyah ujar guru, banyak-banyak membaca istighfar. Amunnya kita tuh banyak mana merasa gengsi, banyak mana yang merasa takabur umpamanya nih lah. Ada kita isi sifat nang kaya itu nang masih belum bisa kita membuang. Banyak-banyak baca istighfar, banyak-banyak baca istighfar. Itu aja kuncinya, kunci bagamatan. Diisi banyak-banyak istighfar. Sambil-sambil membaca juga dalam hati juga kita mempadah. Bilang kita dalam hati apa? Ampun ulun Allah, ampuni ulun ya Allah. Dalam hatinya kayak itu. Ya banyak-banyak banyak-banyak kita pelan-pelan lah. Lawan membersihkan hati juga, insya Allah membersihkan hati itu bersih, insya Allah itulah. Dan melihatkan ia akan dikau, akan tipu syaitan dan berdayanya. Nah itu bagusnya ilmu yang memberi manfaat. Tahu oh ini syaitan, oh ini ulama ya Allah, tahu oh ini bujur, oh ini gadan. Tahunya kenapa ya? Karena ada ilmu yang memberi manfaat. Nah, itu nak membedakan kan, bukan jadi satu pemberadaan kada ya Allah. Oh ini membawanya kepada dunia, oh ini membawanya kepada akhirat. Berkat apa tuh? Berkat ilmu agama. Nah itu syukurnya kalau mengaji nang kayak itu, nah syukuri ya kalau kau terbuka kitab syukuri. Nah mudah-mudahan sampai sini jikinlah kita lah, minta rela, minta halal, minta ridha, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan dengan berkat pembacaan kitab Hidayatus Salikin kita beratan diampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dosa jiran tetangga kita, dan mudah-mudahan kita selamat beratan dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita bersama guru kita fit dunya wal akhirah, dan juga bersama para aulia Allah dan sahabatnya, dan juga bersama kecintaannya kita kuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bikaramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya rabbi jayhin nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana min kulli ismin يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك أمس على سنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.